ऐसा हो और मखमली शाम हो आए बुझते लोग हों जैसे. Halo sahabat Mandalika Film 21, ketemu lagi di alur cerita film. Sebelumnya, Mandalika Film 21 ingin menyampaikan terima kasih kepada kalian yang sudah subscribe dan selalu support channel ini. Semoga kalian tetap diberikan kesehatan dan kesuksesan. Kali ini Mandalika Film akan mengulas film yang berjudul Love Per Square Foot. Film yang rilis tahun 2018 ini dibintangi Vicky Kaushal yang berperan sebagai Sanjay Chaturvedi, dipasangkan dengan Anggi Radar sebagai Kareena De Souza. Dan tanpa berlama-lama, inilah Love Per Square Foot 2018. Seorang pria bernama Sanjay Chaturvedi tinggal bersama ayah dan ibunya di sebuah rumah sederhana. Sanjay bahkan tidak memiliki kamar dan tidur di ruang tamu. Ayah dari Sanjay merupakan seorang pekerja kereta api yang akan segera pensiun. Ayah Sanjay bermimpi menjadi penyanyi, namun harus mengorbankannya untuk pekerjaan yang lebih stabil. Di rumahnya, ayahnya memainkan pianonya yang rusak sambil bernyanyi. Berkali-kali ibunya meminta Sanjay memperbaiki piano ayahnya, namun dia tidak pernah sempat untuk itu. Sanjay yang bekerja di Departemen Informasi Teknologi di sebuah perusahaan ingin sekali memiliki rumah sendiri. Saat berangkat ke kantornya, Sanjay menolong Pak Sarma yang kecopetan. Sanjay lalu bertemu Rasi atasannya, namun selama 3 tahun mereka diam-diam berpacaran. Karena sebenarnya Rasi juga memiliki kekasih bernama Kasin yang merupakan teman dari Sanjay. Rasi dan Kasin menjalani pacaran jarak jauh, namun Rasi tinggal di rumah Kasin. Di tempat lain, seorang wanita bernama Kareena sedang membicarakan pernikahannya dengan kekasihnya bernama Samuel, yang berasal dari keluarga mapan. Kareena ingin memiliki rumah sendiri setelah pernikahannya, namun Samuel ingin mereka tinggal bersama orang tuanya. Suatu hari, Sanjay datang ke acara pernikahan teman kantornya. Dia lalu melihat Kareena dan terpesona dengan kecantikannya. Di pesta itu, mereka berdansa dan secara kebetulan Sanjay berpasangan dengan Kareena. Tidak lama, Rasi menelpon Sanjay. Sebelum pergi menemui Rasi, Sanjay dan Kareena berkenalan. Sanjay bekerja di lantai 9 bagian teknologi informasi, sedangkan Kareena bekerja di lantai 2. Sesampai di rumahnya, paman Sanjay menginap dan tidur di kasur Sanjay. Sanjay mengeluh bahkan dia tidak punya tempat untuk tidur di rumah itu. Sanjay menceritakan pada ibunya jika dia ingin sekali memiliki rumah sendiri. Ibunya menjelaskan jika kebahagiaan dalam rumah adalah siapa yang tinggal bersama di dalamnya, bukan masalah ukuran rumahnya. Sanjay ingin mengajukan kredit rumah tapi ditolak. Ternyata di perusahaannya, Kareena adalah karyawan yang bertanggung jawab untuk itu. Alasan penolakannya adalah gaji Sanjay yakni Rp45.000. Sedangkan kredit rumah harus dibayarkan sebesar Rp40.000 setiap bulannya. Hingga sisa gaji Sanjay dirasa tidak akan cukup untuk membiayai hidupnya. Jadi perusahaan tidak menyetujui permintaan Sanjay. Sanjay marah karena dia merasa bisa hidup secukupnya dengan sisa gajinya. Kemarahan Sanjay membuatnya mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan pada Kareena, hingga membuat Kareena juga marah padanya. Mereka berdua menunggu bajai untuk pulang dan masih terlihat saling marah satu sama lain. Sanjay menyenggol tangan Kareena hingga berkas di tangan Kareena terjatuh. Merasa bersalah, Sanjay meminta maaf. Mereka lalu minum kopi. Kareena lalu menyarankan pada Sanjay untuk membeli rumah bersama pasangannya, kemudian biaya ditanggung 50-50. Kareena juga menceritakan jika dia memiliki mimpi yang sama dengan Sanjay. Dia memimpikan rumahnya sendiri karena rumahnya juga sudah tak layak dihuni. Namun calon suaminya merencanakan tinggal di rumah mertuanya. आजकल सब हस्बैंड वाइफ साथ में घर चलाते हैं।
Setelah mengantar Karina, Sanjay menyelesaikan dansanya yang salah di pesta waktu itu. Sanjay mengunjungi Rasi dengan niat untuk memintanya memilih antara dirinya atau Kasin. Sesampai di sana, Kasin berada di rumahnya bersama Rasi. Kasin yang merupakan teman Sanjay menyambut baik kedatangan Sanjay. Sementara itu, Samuel yang hidupnya mapan berniat mengabdikan dirinya untuk sebuah LSM yang akan membuat dirinya harus berkeliling dunia selama 3 bulan. Samuel memutuskan akan menikahi Karina setelah kembali dari luar negeri. Karina marah dengan keputusan Samuel lalu pergi. Ibu Karina mengejarnya dan memarahi Karina karena bersikap tidak baik pada calon suaminya. Karina mengatakan pada ibunya jika dia dan Samuel memiliki tujuan hidup berbeda. Karina ingin memiliki rumah supaya nasibnya tidak sama seperti ibunya yang numpang di rumah kakaknya. Ibu Karina merasa tersinggung. Dia menjelaskan jika dia tidak punya rumah karena dia seorang ibu tunggal yang bekerja untuk membiayai sekolah Karina anak satu-satunya. Dia bisa saja menikah dengan laki-laki mapan, namun dia tidak melakukannya karena ingin fokus membesarkan anaknya. Karina dan Sanjay kembali pulang bersama dari kantornya. Sanjay meminta Karina mendaftarkan formulir perumahan bersama. Lalu mereka bisa membuat kesepakatan atas rumah itu. Keesokan harinya, Karina menemui Sanjay. Mereka akan mengisi formulir bersama, karena banyak dokumen yang harus dilengkapi untuk persyaratan termasuk surat nikah. Marriage certificate भी नहीं है और Sanjay melihat Pak Sarma sebagai penanggung jawab di sana. Lalu Sanjay meminta bantuannya. Pak Sarma yang pernah ditolong Sanjay saat dicopet dulu berjanji akan membantu Sanjay. Mengetahui mereka pasangan yang belum menikah, Tuan Sarma meminta tanda tangan mereka yang nantinya akan didaftarkan untuk menikah di pengadilan. Pak Sarma lalu meminta mereka membayarkan uang muka sebesar Rp400.000. Sanjay berjanji akan memberikan uangnya seminggu lagi. Sanjay meminta pada Rasi cek sebesar Rp400.000 dari dana pribadinya di perusahaan. Setelah itu, Sanjay dan Karina membuat kesepakatan mengenai kepemilikan rumah. Jika suatu hari Karina ingin rumah itu menjadi miliknya sendiri, maka dia harus membayar 50% uang yang telah dikeluarkan Sanjay. Begitu juga sebaliknya. Mereka lalu pulang menggunakan kereta. Melihat pasangan kekasih sedang bermesraan, mereka juga akhirnya berciuman. Karena malu, Karina lari keluar dari kereta. it's okay. Bye. Karina menemui Sanjay di rumahnya dan meminta menyelinap ke kamarnya. Sanjay mengaku jika dia tidak punya kamar karena dia tidur di ruang tamu. Sanjay mengajak Karina ke atap rumahnya. Karina mengaku jika Samuel meminta tidur dengannya sebelum keluar negeri tapi dia menolak karena dia takut mengkhianati Sanjay. Karina tidak tahu apa yang dilakukannya salah atau benar, tapi dia kini merasakan sesuatu pada Sanjay. Sanjay merasa senang dan juga merasakan hal yang sama dengan Karina. आशियाना आशियाना आज थोड़ा आराम हो नाना किराए पे मिले खुशी. Formulir mereka disetujui. Sanjay mengajak Karina melihat rumah mereka. Sanjay merasa sangat bahagia bersama Karina. This is amazing. Karina lalu menanyakan bagaimana dengan cek 400.000 sebagai uang muka rumah mereka. Sanjay meyakinkan Karina jika dia akan mendapatkan uangnya. Sanjay meminta pada Rasi supaya dia menandatangani permintaannya untuk cek 400.000 itu. Rasi akan memberi Sanjay cek itu di pesta ulang tahunnya. Di pesta itu, Rasi membuat Sanjay mabuk berat.
Saat bangun, Sanjay mendapatkan ceknya. Sanjay datang pada perayaan pensiun ayahnya. Dia memberi ayahnya hadiah sebuah piano. Tina, teman kantor Sanjay dan Karina, mengingatkan Sanjay jika dia mungkin kehilangan rumah jika mengaku pada Karina bagaimana cara dia mendapatkan ceknya. Namun apakah Sanjay bisa memulai hidup mereka di atas kebohongan? Sanjay berusaha memberitahu Karina, namun Karina pergi karena telepon dari ibunya. Rasi meretas email Kasin dan mengetahui dia berselingkuh, kemudian memutuskannya. Kini Rasi ingin membeli rumah bersama Sanjay. Namun Sanjay mengatakan pada Rasi jika dia tidak mencintainya lagi. Di rumahnya, Karina mengaku jika dia tidak mencintai Samuel. Dan selama ini hubungan mereka hanya kompromi. Hubungan Samuel dan Karina berakhir karena pengakuan Karina. I'm angry. I'm upset. Nice guy. It's just that we are two very different people. Karina memberitahu ibunya jika dia mencintai Sanjay yang berbeda keyakinan dengan keluarga mereka. Karina meyakinkan ibunya jika Sanjay adalah laki-laki yang baik. Ibunya ingin bertemu Sanjay. Sanjay meyakinkan ibu Karina jika mereka saling mencintai dan akan hidup bahagia. Sanjay lalu memberitahu orang tuanya. Awalnya ayah Sanjay menolak karena keyakinan mereka berbeda. Namun setelah pertemuan keluarga, mereka akhirnya setuju. Merasa terbebani, Sanjay akhirnya mengaku pada Karina. Karina sangat kecewa. Setelah berhasil meyakinkan ibunya dan memutuskan Samuel, Sanjay justru membohonginya. Karina mengatakan, meski mereka akan tinggal bersama dalam satu rumah, mereka akan menjalani hidupnya masing-masing. Keluarga mereka berkumpul merayakan rumah baru mereka. Orang tua mereka diam-diam merencanakan pesta pernikahan sederhana. Sanjay meminta maaf pada Karina dan ingin benar-benar menikahinya. Dia tidak ingin berpura-pura hanya di depan orang tua mereka, namun Karina menolak. Tidak lama Rasi menelpon dan mengaku jika dia sedang hamil anak Sanjay. Mereka ke rumah sakit. Di kantor, Sanjay curiga karena Rasi tidak membolehkan Sanjay bertemu dokter. Percakapan mereka didengar oleh Karina yang datang ke ruangan Rasi. Karina marah dan Sanjay mengejar Karina. Saat itu Kasin juga datang ingin memukul Sanjay namun mengenai Rasi. Rasi mengaku jika dia mencintai Kasin, sedangkan Sanjay adalah pilihan keduanya jika terjadi sesuatu antara dirinya dan Kasin. Rasi yang meretas email Kasin mengetahui Kasin berselingkuh. Untuk membalas dendam pada Kasin, Rasi mengirimkan fotonya saat bersama Sanjay. Sanjay tidak tidur dengannya karena dia terlalu banyak minum malam itu hingga membuatnya pingsan. Kasin mengaku sangat mencintai Rasi. Emailnya dihack seseorang dan dia tidak berselingkuh. Sanjay mengejar Karina. Karina masih saja marah. Karina menjelaskan jika pada saat itu, Karina yang pergi ke bosnya untuk mengambil cek lalu pingsan dan tidur di tempat bosnya, apa Sanjay masih mau memaafkannya? Karina yang marah mengancam akan menjual 50% bagian rumahnya setelah 1 bulan mereka tempati. Sehari sebelum pernikahannya, Sanjay meminta bantuan pada Tuan Misra. Ibu Karina memintanya mencoba gaun pengantinnya. Di hari pernikahan mereka, Tuan Misra datang dan marah-marah karena mengetahui mereka akan berpura-pura menikah. Pak Misra meminta Karina ikut dengannya untuk menyelesaikan masalah mereka. Takut ibunya mendengar pembicaraan mereka, Karina ikut dengan Pak Misra. Sesampai di rumahnya, Karina melihat sebuah kertas yang memintanya menyalakan TV. Ternyata Sanjay membuat video permintaan maaf dan pengakuan cintanya pada Karina. Sanjay telah mengubah kepemilikan rumah itu atas nama Karina seorang diri. Namun Sanjay akan tetap bertanggung jawab membayar 50% bagiannya hingga Karina menemukan pembeli barunya. Karina tersentuh dengan ketulusan cinta Sanjay. Sanjay yang tidak akan datang ke acara pernikahannya bertemu keluarganya yang sudah bersiap-siap untuk pernikahan mereka. Sanjay diminta keluarganya untuk berganti pakaian. Karina mengajak Sanjay bicara dengannya dan akhirnya mereka memutuskan untuk menikah.
Film pun selesai. Sekian dan terima kasih. Jika kalian suka video ini, jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di film selanjutnya.